Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ananda Putri Harunisa dengan NPM 2231060013. Di sini saya berasal dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tujuan saya membuat video ini guna memenuhi tugas pengembangan diri mengenai isu-isu terkait kesehatan mental dengan tema toxic relationship dan kita hubungkan kepada penerimaan diri. Sebelumnya, teman-teman pernah nggak sih ngerasain toxic relationship? Atau kalian pernah ngerasa disepelein? Atau ngerasa ngalah terus, tapi kalian tetap bertahan? Meskipun kita itu sering ngerasa tersakiti, tidak dihargai, bahkan kita bisa kehilangan harga diri dan jati diri, bisa jadi kalian itu sedang berasa di toxic relationship. Tapi tahu nggak sih kalian, seringkali akar dari hubungan yang nggak sehat itu bukan hanya dari pasangan, tapi bisa jadi dari diri kita sendiri, hubungan kita dengan diri kita sendiri, gitu. Jadi, apa sih Kak toxic relationship itu? Toxic relationship adalah hubungan yang lebih banyak membawa luka daripada kebahagiaan. Tandanya kayak kita tuh sering merasa tertekan, tidak bebas terhadap diri sendiri, atau merasa terus disalahkan. Bahkan kita bisa kehilangan arah, terus kita merasa nggak punya siapa-siapa selain sih pasangan kita. Fenomena-fenomena yang terjadi dalam toxic relationship itu biasanya sering terjadi di kalangan dewasa. Mereka tuh sedang menjalin hubungan yang tidak sehat, semakin sering kita temui di sekitar kita. Adapun ciri-cirinya tuh biasanya tuh kontrol berlebihan, cemburu tidak rasional, dan manipulasi emosional. Serta ada ketergantungan emosional secara tinggi dan perasaan terjebak, kehilangan identitas diri, merasa tidak cukup atau tidak merasa berharga, isolasi dari teman atau bahkan keluarga, dan kesulitan mengakhiri hubungan meskipun menyadari bahwa hubungan tersebut menyakitkan. Sering kan kita merasakan hal tersebut dalam suatu hubungan? Biasanya karena apa sih orang-orang tuh bertahan dalam lingkup atau toxic relationship? Banyak orang yang bertahan karena mereka tuh tidak merasa cukup, karena tidak ada yang menerima dirinya, sehingga mereka tuh terus-menerus mencari di luar. Ketika seseorang datang, memberi sedikit perhatian, kita tuh berpikir, aku harus bertahan, gak ada yang bisa nerima aku lagi selain dia. Ditambah pengalaman masa kecil yang menyakitkan. Kita tuh bisa percaya bahwa cinta itu sama dengan penderitaan. Inilah mengapa penerimaan diri itu sangat penting di kehidupan kita sehari-hari. Apa aja sih penyebab terjadinya toxic relationship? Jika dihubungkan dengan self-acceptance atau penerimaan diri, yang pertama itu ada rendahnya penerimaan diri, low self-acceptance. Individu yang tidak menerima dirinya sendiri secara utuh sering merasa tidak layak untuk dicintai. Mereka mencari validasi dari luar, termasuk dari pasangan, bahkan jika itu merugikan diri mereka sendiri. Terus selanjutnya, yang kedua, ada pengalaman masa lalu dan pola asuh negatif. Lingkungan keluarga yang keras, penuh kritik, atau kekurangan kasih sayang membuat individu menormalisasi hubungan yang menyakitkan. Pesan internal dari saya seperti, saya memang pantas disakiti, atau cinta itu harus menderita, bisa tumbuh, itu tidak ya teman-teman. Terus kurangnya self-awareness dan boundaries. Tidak mengenali batas pribadi, kebutuhan emosional, atau tanda-tanda hubungan yang tidak sehat. Tidak mampu berkata tidak atau merasa bersalah ketika menetapkan batas. Itu sama aja dengan people pleaser. Kita tuh sering susah kan untuk mengucapkan kata, tidak, aku nggak mau. Itu bakal susah teman-teman. Itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk kita menolak atau melakukan penolakan. Yang keempat, ada takut ditolak dan tidak dicintai. Karena kita tuh belum bisa menerima diri kita sendiri dan mencintai diri kita sendiri, individu itu takut untuk kehilangan cinta dari orang lain, serta rela berkompromi terhadap perlakuan buruk. Oh ya udah, nggak apa-apa, aku diperlakukan buruk seperti ini. Itu tidak boleh ya teman-teman, tidak baik. Toxic relationship itu bukan hanya tentang pasangan, tetapi tentang bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Jadi, cinta yang sehat itu tidak menyakiti, dan hubungan yang baik dimulai dari hubungan yang baik dengan dirimu sendiri.
Selanjutnya, solusi dan intervensi psikologis melalui perspektif self-acceptance atau penerimaan diri dan personal development. Yang pertama itu bisa membangun self-awareness, refleksikan seperti apakah hubungan ini membuat saya berkembang atau justru menyakitkan. Jika sesuatu hubungan itu membuat kita stuck pada satu tempat, lebih baik diudahkan ya teman-teman. Selanjutnya tuh bisa kenali tanda-tanda hubungan sehat dan tidak sehat. Kalau kalian dibuat tidak bisa bergerak, ditahan, itu berarti hubungannya tidak sehat. Jika kalian didukung sehingga kalian bisa berkembang, berarti hubungannya sehat. Selanjutnya itu kalian bisa melatih self-acceptance atau penerimaan diri. Sadari itu bahwa nilai diri kita tidak bergantung pada penerimaan pasangan. Jadi dari kalimat yang awal, saya tidak cukup, menjadi saya layak dicintai tanpa disakiti. Tetapi semua itu dimulai dari diri kita sendiri ya teman-teman. Selanjutnya bisa juga mempraktikkan self-compassion, yaitu bersikap ramah terhadap diri saat mengalami luka batin. Yang ketiga ada kuatkan personal boundaries, yang dimaksud dengan belajar berkata tidak dan menetapkan batas emosional atau fisik. Terus selanjutnya, berlatih komunikasi asertif, jujur menyampaikan perasaan tanpa menyakiti diri atau orang lain. Jika kalian terus-terusan membohongi diri kalian, berarti kalian berada di dalam lingkungan yang toksik pada diri kalian sendiri. Selanjutnya ada fokus pada pengembangan diri. Yang pertama itu bisa kalian mengembangkan minat, terus ada keterampilan. Yang ketiga ada karir dan jaringan sosial di luar hubungan. Mencari relasi seluas-luasnya tuh gak ada salahnya teman-teman untuk membangun personal dan pengembangan diri pada diri kita sendiri. Selanjutnya ada bangun identitas diri yang tidak bergantung pada pasangan. Biasanya dalam hubungan kita sering gak sih bergantung kepada pasangan kita sendiri. Kayak kita mau ke tempat A, B, C, D, kita mau temenin dia. Tetapi pas dia gak bisa, kita merasa duh sama siapa ya, atau ketika kita putus kita merasa kosong dan gak bisa bangkit. Selanjutnya dapatkan dukungan profesional. Konseling dengan psikolog bisa membantu menyembuhkan luka masa lalu, mengubah pola pikir negatif dan mengembangkan self-worth. Dan terapi kognitif perilaku CBT sangat efektif untuk memperbaiki perspektif diri dan pola hubungan. Toxic relationship bukan hanya tentang pasangan yang jahat, tapi juga tentang relasi kita kepada diri kita sendiri. Mereka yang mencintai dan menerima dirinya akan lebih mampu membangun hubungan yang sehat dan saling menghargai. Dan hubungan yang kita ciptakan dengan orang lain adalah cerminan dari hubungan yang kita miliki dengan diri kita sendiri. Cinta yang sehat tidak menyakiti, dan hubungan yang baik dimulai dari hubungan yang baik dengan diri sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga tips and trik saya membantu teman-teman semua dalam memahami penerimaan diri dan terlepas dari hubungan toxic relationship. Sampai jumpa di next video dengan tips and trik yang lainnya. Dadah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.